Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PCT, teman-teman. Wah, ketemu. Oh alah, malah saya. Apa jenis jerawat ya? Oke teman-teman, kabarnya baik, Alhamdulillah hari ini. Semoga teman-teman semua juga sehat selalu, bahagia, sejahtera. Apapun kondisinya kita tetap bersyukur kehadirat Allah SWT. Pagi ini mataharinya menyorot. Saya ini menghadap kemana ya? Timur enggak ya? Timurnya sebelah sana sih guys. Sebelah sana gitu, cuman alhamdulillah saya bisa menghadap cahaya matahari pagi langsung dan tidak tidak lupa bahwa hal kecil seperti ini ternyata perlu disyukuri teman-teman. Jadi ada itu loh, ada jendela, udara masuk, oksigen fresh, alhamdulillah. Saya itu sedikit agak begal-begal di punggung saya gitu, tapi dengan menghirup udara seperti ini insya Allah menambah hal yang positif teman-teman. Nah tadi saya itu lagi nonton YouTube teman-teman, dan ngelihat bahwa ini ada akibat populasi menurun, kampus di Jepang terancam tutup. Populasi di Jepang di usia 18 tahun sekarang sekitar 1.100.000 katanya, atau 1 jutaan lah gitu. Crazy ya, negara Jepang yang maju, yang luar biasa secara pemikiran mereka luar biasa maju pasti ya. Teknologi maju, pemikiran maju, pola hidupnya sehat luar biasa. Tetapi apakah ada yang salah ya? Ini saya udah sering banget dengar tentang populasi ini. Jadi kalau saya kaitkan tentang ini, pemahaman saya ya, yang saya tangkap gitu, bahwasanya orang-orang Jepang itu mengeluh karena biaya hidupnya tinggi. Nah, alasan, coba saya searching di Google nih. Alasan populasi Jepang menurun. Nah, Google, menurut tulisan yang diterapkan oleh The Atlantic, alasan menurunnya jumlah penduduk dan setidaknya angka kelahiran adalah keterbatasan peluang kerja. Khususnya untuk kaum muda laki-laki yang dianggap sebagai pencari nafkah keluarga. Bayangkan, di dunia modern, di dunia yang mereka teknologinya luar biasa, tentu kalau masalah di dunia digital, dunia art, Jepang ini kan terkenal dengan komik, terkenal itu, tapi mereka sampai ada yang namanya keterbatasan peluang kerja. Apakah karena di Jepang itu mindsetnya seorang pekerja atau seorang entrepreneur ya teman-teman? Saya nggak ngerti. Tapi kalau logiknya saya gitu, dengan orang Jepang yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, semestinya dunia entrepreneur di sana luar biasa. Apalagi contoh lah Honda ya. Honda, Yamaha, Toyota, itu kan dunia bro kelasnya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja luar biasa di berbagai macam posisi. Misalkan dalam sisi produksi bikin itu aja, research-nya, gambarnya, desainnya, seluruh dunia bro. Indonesia, motor apa kalau nggak tahu Yamaha dan Honda. Tapi ternyata ada yang namanya keterbatasan peluang kerja di sana. Populasinya kecil, tapi keterbatasan peluang kerja kok bisa? Populasi turun. Akhirnya mereka. Nah, ini ada lagi. Populasi Jepang turun setiap tahun sejak mencapai puncak pada 2008 karena tingkat kekelahiran yang rendah. Mencapai rekor terendah tahun lalu, pemerintah ingin mengatasi masalahnya dengan berbagai cara, termasuk memperkerjakan lebih banyak perempuan, kata. Kenapa Jepang kelahiran rendah? Tadi kan populasinya karena itu ya, yang melahirkan rendah. Terus kenapa kok bisa rendah? Banyak perempuan di Jepang disibukkan dengan pekerjaan. Kenapa negara Jepang angka kelahirannya rendah? Karena kan banyak warga negara Jepang yang memilih untuk tidak menikah. Crazy guys. Jadi gara-gara tidak mau menikah, efeknya apa? Populasi rendah. Popularitas rendah, manusia punah. Terus sukses sekaya dunia ini buat apa gitu? Nah, kembali kalau saya renungkan lagi bahwa dalam agama saya, dalam Muslim gitu, Islam itu, bahkan menikah itu adalah ibadah. Ternyata efeknya seperti ini teman-teman. Kalau kita pemahamannya ibadah, ya menikah ya dilakukan dengan bahagia sejahtera gitu. Tetapi kalau pola pikirnya, wah nanti kalau bekerja gimana ngurusin anak, gimana rezekinya anak. Nah inilah pemahamannya.
bahwasanya rezeki kalau dalam kita ya, dalam muslim itu rezeki itu udah diatur, yang mengatur segala rezeki itu Allah. Nggak usah takut. Memang tugas kita bekerja, tetap menjemput rezeki tugas kita gitu teman-teman. Tapi jangan sampai tugas itu disalahartikan. Makanya sampai detik ini saya tuh sebagai seorang yang lagi belajar entrepreneur gitu ya. Kadang memang ya ngerasa pening, ngerasa takut, merasa was-was. Tapi pada saat saya renungkan lagi, kembali lagi, kenapa saya mesti takut? Kenapa masih ini? Nih? Akhirnya perasaan pede, perasaan yakin, hakul yakin aja rezeki itu udah diatur. Cuman tugas kita ikhtiar. Nah, ini orang Jepang ini, karena memang saya tadi juga dengerin dari podcastnya, dari video yang siapa tadi ya, nama YouTube-nya ini tadi teman-teman. Misaki Wong Japan, kayaknya orang Jawa, tapi saya baru ngeliat kali ini videonya, bahwa di Jepang itu ya, ngomong apa meneh gitu. Dari situ saya ngerti bahwa majority orang Jepang itu tidak percaya Tuhan, atau ateis lah, kalau bahasanya apa gitu. Jadi kalau misalkan dia ngerayakan Kristen, ya belum tentu Kristen, rayain kayak Christmas, Halloween, tapi dia nggak percaya dengan Tuhannya gitu. Cuman karena culture atau apa ya. Bahkan kalau Buddha ke tempelnya gitu, mereka tuh cuman karena kepenuhan. Tapi saya guys, oke lah, saya lanjut lagi sedikit ya mengenai tadi ya, bahwa ternyata orang-orang Jepang itu takut gak dapat pekerjaan. Terus karenanya mereka nggak mau menikah. Efeknya populasi rendah. Populasi rendah, salah satu yang terancam katanya adalah kampus-kampus Jepang itu sudah mulai kekurangan student. Ujung-ujungnya kampus pun akan sepi, seperti berita-berita yang lagi ramai, sebanyak sekolah yang ditutup gitu ya teman-teman, karena populasi sangat rendah. Amazing ya. Di sini saya sangat-sangat jadi merenung lagi, mengambil hikmah bahwasanya ternyata yang disebutkan dalam Al-Quran itu luar biasa betul gitu ya. Orang tidak menikah bisa terjadi kepunahan loh teman-teman. Negara semaju apapun seperti Jepang, teknologi luar biasa, ilmunya luar biasa. Gegara mereka keyakinan ketuhannya tidak ada. Efeknya sampai seperti itu. Bahkan prediksi di masa depan Jepang punah walau alam. Itu nggak ngerti. Cuma secara real gitu nyatanya sekarang sekolah banyak yang tutup, rumah banyak yang ditinggalkan kosong. Ngeri. Yang terjadi apa? Bisa jadi Jepang kalah, tumbang, bukan karena serangan dari luar, tapi serangan dari dalam, karena pola pikirnya yang nggak tepat. Menurut kita yang nggak sesuai dengan syariat Islam kalau menurut saya gitu. Tapi ya sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak yang mulai ada. Kalau saya pantau itu ada beberapa orang-orang Indonesia yang menikah dengan orang Jepang gitu, yang mereka yang akhirnya punya anak segala macam, mereka akhirnya bisa survive aja itu. Ya, tetapi itulah pola pikir teman-teman. Moga aja banyak saudara-saudara kita yang orang Jepang mendapat hidayah, mendapatkan pola pikir ya. Kalau gitu kesian juga buat apa gitu lah, harta luar biasa. Tapi satu sisi mereka juga ketakutan nggak dapat kerja. Itu loh yang saya pikirkan. Sedangkan Indonesia bahkan pada nggak kerja aja. Ya memang gitu terjadi problem. Yang bagus menurut saya adalah ya kerja, gimana kita menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga budaya bahwa menikah itu ibadah gitu. Menikah itu adalah bagaimana kita melanjutkan generasi. Bukan sekedar melampiaskan nafsu gitu kan. Bukan sekedar hanya tempat pembuangan ya gitu. Enggak, tapi lebih dari itu. Jadi generasi selanjutnya itu ditentukan oleh kita teman-teman. Jadi maka ayo kita gimana kalau Jepang aja udah ngeluh takut nggak ada kerjaan, terus kita negara kita gimana nih teman-teman, nggak ada peluang kerja. Nah solusinya ya kalau kembali ke dalam Islam, ajarannya Kanjeng Nabi ya 9 dari pintu rezeki lah berdagang. Jadi ayo kita berdagang, belajar berbisnis apapun itu. Sekarang orang banyak, semakin peluang semakin terbuka, tapi persaingan pun juga luar biasa berat. Tapi ya itu, 9 dari pintu rezeki. Kalau kita melakukan itu, insya Allah ya, kita nggak usah takut nggak ada kerjaan. Kerjaan tuh banyak banget, teman-teman. Mau dagang banyak banget. Cuman gimana caranya dagang kita laku. Nah itu, kalau sekarang banyak banget yang berdagang. Apapun banyak banget. Walaupun entrepreneur Indonesia itu masih sedikit loh. Entah nampak belakang apa karena belum tercatat atau tidak. Tapi kalau yang saya lihat kemarin tuh baru 3 atau 4% dari data yang saya pernah baca, saya presentasikan di depan anak-anak SMP Yaspor B waktu itu sempat jadi pembicara saya di sana.
bahwa dari 230 jutaan itu baru sekitar 9 juta, 8 juta jadi seorang entrepreneur yang menyediakan lapangan pekerjaan. Artinya apa? Artinya terjadi juga seperti di Jepang gitu. Bahwasanya lapangan kerja Indonesia juga susah. Karena orang nggak tahu ada yang cari kerja. Tetapi pada kenyataannya Indonesia itu pekerjaan luar biasa banyak. Padahal kita bisa ciptain. Mau jualan, mau apa gitu. Nah, sekarang yang diperlukan adalah ilmu how to menjual biar laku. Karena setiap orang perlu loh. Contoh lah. Sekarang itu kualitas produk itu sangat-sangat rendah teman-teman rata-rata. Maunya murah. Padahal kita maunya kalau beli murah, tapi pengennya kualitas yang terbaik. Ya ndak iso tuh bro, gitu kan. Ya rata-rata kalau kualitas terbaik pasti harganya juga tinggi. Nah, gimana mencapainya ke sana? Tentu baik ilmu, baik bahwa kita juga harus menghargai, harus saling menggunakan ilmu yang terbaik gitu kan. Terus ya kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita mau terbaik, ya hasilkan produk terbaik dan mulai kita dari hal yang terbaik. Disiplin, semangat, positif. Nah itu loh, kita belajar di negara Jepang yang negaranya luar biasa dahsyat, udah maju. Tapi kok bisa kampusnya mau tutup, sekolahnya tutup, rumah-rumah kosong, penduduknya makin sedikit. Kontradiktif kan? Kalau otak kita hanya cuma kerja, tetapi tidak memikirkan bahwa kita itu nilainya untuk beribadah. Kalau kerjanya cuma dunia ya teman ya, something bisa jadi seperti itu. Karena apa? Takut nikah, bayangin. Mau menikah takut bahwa rezeki kita nggak dapat. Padahal enggak. Setiap apapun di dunia ini dijamin rezeki oleh Allah. Dijamin. Tapi kita kalau berpikir seperti itu ya terjadi seperti Jepang. Dunianya luar biasa, ilmunya luar biasa. Tetapi pada saat tidak di-combine lagi, ya terjadi itu prediksi saya teman-teman ya. Pribadi, tapi ya monggo kalau teman-teman berbeda itu hak beliau, hak Anda, tapi menurut saya seperti ini. Kenapa kok Jepang sampai terjadi itu? Karena mereka takut tidak dapat rezeki, makanya benar-benar takut akhirnya tutup. Tutup dipunahin lah gitu, bisa sampai punah lah, ngeri banget. Populasi turun dan ini by data loh, ini dia ada risetnya bahwa kampus-kampus di sana kekurangan student. Artinya apa? Orang-orang Indonesia yang populasi sangat tinggi kalau mau study, jangan cuman kejar-kejar di Indonesia gitu. Di luar negeri kayak Jepang, kekurangan murid bro. Jadi ya nggak usah takut rebutan di UI, di UGM. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Karena anda pintar, ada semua, tinggal cari di sana. Bahkan beasiswa pun ada gitu. Di luar negeri, di Amerika segala macam banyak loh peluangnya. Kalau andai kan saya dulu masih usia muda masih bisa ngejar ya iya. Karena saya kurang informasi, nggak tahu ya wes. Terima aja. Tapi alhamdulillah, moga-moga anak saya ke depan, kalau memang mereka mau study lebih tinggi lagi, ya saya arahkan keluar. Dengan dimodalnya dengan bahasa pasti ya, Inggris, itu udah wajib. Go internasional, study di sana, broad mindset-nya juga lebih internasional gitu. Tapi jangan melupakan bahwa itu semua untuk mencari ridhonya Allah gitu teman-teman. Jangan sampai ilmunya tinggi melupakan Allah, ujung-ujungnya terjadi seperti ini. Oke teman-teman, itu renungan saya pagi ini. Ini pendapat saya pribadi, moga-moga kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, kalau salah ya datang dari saya sendiri. Dan ini belajar juga, kembali lagi belajar untuk apa? Saya belajar untuk ngisi buat konten saya. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.